tanah liat yang siap dibentuk. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Amin. Sahabat-sahabatku, tidak ada yang pantas untuk dibanggakan dan disombongkan daripada diri manusia, karena manusia tidak lebih dari tanah liat. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Itu kata ayat nas. Manusia adalah tanah liat dan Tuhan adalah sang penjunan. Sebagai penjunan, Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan manusia. Ia membentuk tanah liat itu dan merendahnya sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bencana yang sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi, hidup manusia itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan sebagai tanah liat, kita tidak bisa memaksa Tuhan, sang penjunan, agar membentuk kita sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Tapi sebaliknya, kita harus berserah penuh kepada kehendak Tuhan, tanpa protes, tanpa kecewa, tanpa keluh kesah atau persungutan, jika kita tidak mau celaka. Yesaya 45 ayat 9 berkata, "Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja." Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan." Sahabat-sahabatku, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan rancangkan atas hidup kita adalah yang terbaik. Nah, jika kita merasa bahwa hari-hari yang kita jalani terasa berat, masalah datang silih berganti dan tiada henti, jangan cepat putus asa. Milikilah keyakinan bahwa ini adalah bagian daripada proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Karena itu kuatkan hati dan bertahanlah, sebab Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu kata Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Sahabat-sahabatku, sebelum memiliki nilai berharga, sebuah bencana harus terlebih dahulu melewati proses demi proses. Bahkan harus masuk ke dalam dapur api dengan tujuan agar bencana menjadi kuat dan kokoh. Begitu pula kehidupan kita. Terkadang kita harus melewati api sebagai bagian dari proses pemurnian iman. Yesaya 48 ayat 10 berkata, "Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Sahabat-sahabatku, bila kita mampu bertahan, kita akan menjadi bencana indah di pemandangan Tuhan. Ingat, pencobaan atau masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Untuk itu, kita tidak perlu takut diproses. Saat proses berjalan, itu artinya Tuhan sedang merendah hidup kita untuk tujuan yang baik. Jadilah tanah liat yang siap dibentuk. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.